Dosimeter ini dia nggak ada obengnya, jadi kita pakai obeng yang sound level meter tadi. Dosimeter ini kita pakai obengnya, bisa pakai obeng yang tadi untuk sound level meter tadi. Di sini untuk membuka baterainya, baterainya itu baterai A3, baterai A3 atau baterai remote ya, remote TV. Itu sebanyak 2 buah. Sini. Seperti ini untuk mengukur pencahayaan di ruangan. Jadi kalau untuk ruangan yang kita ukur itu harus yang memakai lampu. Ya, jadi dikondisikan lampunya harus dinyalakan semua. Lalu tombol-tombolnya di sini ada 3 tombol, tapi tombol utamanya hanya satu aja, yang tengah aja. Yang kiri kanan nggak usah digunakan. Untuk menyalakannya, pertama tekan dan tahan tombol yang tengah. Jadi untuk menyalakannya, tekan dan tahan tombol tengah sampai nyala. Nah, di sini layarnya kan gelap. Untuk menyalakan layarnya, kita tekan tombol tengah sekali. Nah, dia nyala. Lalu kalau kita tekan tombol tengah sekali lagi, di sini ada tanda hold atau untuk menahan angkanya. Hold. Lalu tekan tombol tengah sekali lagi, layarnya mati. Tekan tombol tengah sekali lagi, holdnya hilang di sini. Tanda holdnya hilang. Sekali lagi layarnya nyala lagi. Jadi fungsinya yang ini aja. Yang kiri dan kanan apa? Yang kiri dan kanan itu bisa melihat nilai tertinggi, nilai max, nilai min, nilai rata-rata, nilai jumlah, dan nilai diferensiasi atau selisih. Tapi itu fungsinya dalam per jam. Sedangkan kita metodenya nggak pakai per jam. Lalu di sini di layarnya ada di paling atas, di sini ada indikator baterai. Lalu di bawahnya, di tengah-tengah ada luxnya, satuannya. Lalu di sebelahnya lux nanti kalau misalkan cahayanya terang, itu bisa ada tanda kali 10, kali 100, sampai kali 1000. Dan yang di tengah ini adalah luxnya atau pencahayaannya yang kita ukur. Yang di bawah ini adalah suhunya juga sama, jadi ada suhunya juga. Lalu pertama ini kita lepas saja penutupnya, penutup sensornya. Nah kalau ini begini ada kali 10, berarti nanti hasil yang ada di tengah sini dikali 10. Kalau misalkan kali 100, misalkan hasilnya 3,7, di atasnya ada kali 100, berarti 3,7 kali 100 berarti 370. Kalau misalkan hasilnya di sini 1,5, di atasnya ada kali 1000, berarti 1500 lux pencahayaannya. Jadi begitu. Jadi kalau ini 33,0 tadi misalkan, di atasnya kali 10 berarti 330, kayak gitu. Jadi tergantung di sini ada kalinya, kali berapa, kali 10, kali 100 atau kali 1000. Lalu untuk cara pengukurannya, untuk lux ini ada dua cara. Untuk metodenya ada 2 metode. Yang pertama adalah metodenya setempat. Nah, kalau setempat itu biasanya digunakan di perkantoran dan di gudang. Untuk yang setempat ini biasanya di perkantoran dan di gudang. Caranya gimana? Caranya cukup kita letakkan di mejanya aja. Kalau perkantoran atau di gudang cukup di mejanya aja. Langsung kita ukur. Atau bisa kita tekan tombol yang tengah tadi sampai muncul hold. Nah kalau muncul hold berarti langsung kita baca 191,6. Berarti itulah pencahayaan di titik itu. Cukup sekali aja. Itu untuk yang setempat. Metodenya setempat. Kenapa di gudang? Karena gudang kan luas ya. Sedangkan untuk yang aktivitas biasanya untuk nyatet atau segala macam itu hanya di bagian depannya aja. Jadi misalkan barang masuk barang keluar, biasanya di pabrik kan barang masuk di pencatatan, barang keluar pencatatan, nah itu hanya ada di bagian depan. Dan itu yang kita ukur di bagian depannya aja. Karena kalau misalkan kita harus sama ratakan untuk di semua ruangan,
itu tidak akan masuk dalam standarnya. Jadi kita cukup di bagian depannya aja. Nah, lalu untuk metode yang kedua itu adalah metode dengan cara area. Metodenya area. Metodenya secara area. Area ini maksudnya jadi kita ukurnya per meter. Jadi untuk yang pertama itu kalau misalkan ruangannya kurang dari 10 meter persegi, kalau misalkan ruangannya itu kurang dari 10 meter persegi, berarti titiknya itu per 1 meter. Titiknya per 1 meter kalau ruangannya kurang dari 10 meter. Kalau ruangannya antara 10 sampai 100 meter persegi, itu per titiknya itu per 3 meter. Jadi kita ambil titiknya itu per 3 meter. Nah, yang terakhir kalau ruangannya itu lebih dari 100 meter, per titiknya itu 6 meter. Contohnya gimana? Misalkan ini ruangan, luas ruangannya ini 2 kali 4 lah, 2 kali 4. Berarti kita bisa hitung 0, 1, 2. Jadi 0, 1 kita kasih garis. Jadi kita harus membuat peta dulu. 0, 1, 2 kita garis. Terus ini 4, 0, 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4. 4 nggak usah digarisin karena dia udah di temboknya lah, ibaratnya temboknya. Berarti yang kita ambil yang mana? Cukup yang di titik tengah-tengahnya aja. Seperti itu. Jadi contoh misalkan ruangan ini. Ruangan ini kan nggak rata ya, yang di pojok sana dia agak menjorok ya. Kita hitungnya itu yang terpanjangnya. Jadi misalkan ini tetap nih, misalkan ini panjangnya 15 lah, kita ambil 15. Contoh misalkan 15 meter. Dan sini ke sana itu ada contoh misalkan 12, kita ambil 12 meter. Jadi 15 kali 12 berarti berapa meter tuh? Luasnya. Berapa luasnya? 180. Iya, berarti di atas 100 ya berarti di atas 100 kan ya? Berarti di atas 100 meter. Jadi kita hitungnya begini. Per 6 ya, tadi kan per 6 meter. Jadi contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih garis nih di sini. Gitu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita kasih garis yang ke sana. Terus sananya berapa? 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih garis ini, paling sini, tengah-tengah sini. Sana 12. Kan 12 yang di 12 nya nggak perlu dihitung lah. Berarti cuma ada 2 titik. Yang di sana nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Berarti misalkan contoh titik pertama di sini. Cara mengukurnya gimana? Ini bisa kita putar. Jadi alat sensornya ini kita angkat dengan ketinggian setinggi mata kita, begini. Lalu ini bisa kita putar seperti ini. Nah, misalkan titik pertama di sini, kita angkat seperti ini aja, langsung tekan tombol tengah untuk muncul outnya. Langsung dicatat di sini angkanya 23,3. Di atasnya ada kali 10. Berarti 233. Itu titik pertama. Lalu titik kedua situ. Ukur lagi kayak gitu tadi. Ukur lagi misalkan langsung 22,0 di situ. Ada kali 10, berarti 220. Nanti baru dirata-ratakan. 233 tambah 220 dibagi 2. Itu hasilnya nanti untuk pencahayaan. Jadi kalau misalkan ada yang lebih, itu kita tetap hitung. Jadi kita hitungnya yang terpanjang. Kalau misalkan ruangannya itu yang lebihnya itu agak lingkaran, setengah lingkaran, itu tetap kita hitungnya yang terpanjangnya. Tetap kita hitungnya yang terpanjangnya. Kalau lingkaran gimana ruangannya?
ya tetap aja kita hitung yang terpanjangnya, titik terpanjangnya, diameter terpanjangnya. Jadi untuk ruangan yang bentuknya lingkaran, kita jangan pakai ngitung luas lingkaran. Iya, jangan pakai luas lingkaran. Tapi kita hitungnya luasnya luas anggapan kotak gitu ya. Anggapan persegi, dianggap persegi ruangannya. Karena kita akan mengukur yang gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita pas dapat titiknya itu yang di pas mentok lingkaran, itu nggak usah diambil. Yang di tengah-tengah aja. Pasti ada yang di tengah. Walaupun 1 atau 2 titik aja. Pasti ada yang di tengah-tengah. Atau misalkan dia agak mepet tembok, itu nggak apa-apa. Itu ambil aja. Kalau yang area ini bisa untuk mengukur di aula, lalu ruang tunggu rumah sakit, lalu ruang rawat inap, tangga pun bisa, di tangga pun bisa. Kita tinggal hitung aja panjang tangganya berapa. Panjang tangganya berapa ya? Kalau tangga, misalkan tangga rumah sakit nih, panjangnya aja berapa nih? Kita cukup tengah-tengahnya aja. Paling kan dia nggak nyampe 1 meter kan? Lebarnya nggak nyampe 1 meter kurang lebih lah, atau 1 meter lebih dikit lah. Ya kita ambil panjangnya aja berapa, tinggal di tengah-tengahnya aja bisa cukup. Jadi kalau misalkan panjang ruangannya itu lebar ruangannya itu atau lebar yang kita ukur nggak sampai 1 meter, itu bisa di tengah-tengahnya aja. Atau 1 meter lebih sedikit, itu bisa di tengah-tengahnya aja. Jadi kayak gitu. Atau misalkan panjang lorong panjangnya itu sekitar 15 meter, tapi lebarnya itu hanya 1,5. Nah itu kita ambil di tengah-tengahnya aja. Kan itu walaupun itu enggak ini ya, kan panjang itu 15 ya, panjangnya 15 berarti kan di atas di 10 sampai 100 tadi, berarti harusnya per 3 meter kan, cuma kan lebarnya nggak sampai nih. Nah kita ambilnya lebarnya itu yang di 1 meternya aja, lebarnya 1 meter, atau misalkan lebarnya cuma 2 meter, berarti kita ambilnya di titik 1 meternya. Tetap lebar untuk panjangnya kita ambilnya ke tiap 3 meter. Jadi misalkan ini lorong nih ya, ini lorong, sananya 15 meter, di sini hanya 2 meter. Ini kita ambil yang tengah-tengahnya aja, 0, 1, 2, berarti di sini tengah. Nah sananya tetap 3, 0, 1, 2, 3, berarti titik pertama di 3. 4, 5, 6, dari 2 ke 6, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ruangannya itu kayak tadi 2 kali 15, itu kita ambil yang di 2 meternya itu di titik 1 titiknya itu. Seperti itu. Ya ini kalau sudah, ini yang harus selalu tutup ya, ini harus selalu tutup. Lalu untuk mematikannya tekan dan tahan tombol tengah yang lama. Dan selalu dilepas baterainya sini menggunakan obeng yang tadi. Ya, jadi untuk di tas hitam ini sudah, jadi ada tadi untuk pemeriksaan kecepatan angin, kebisingan, dan pencahayaan.